sekalian, ada satu quote bagus sekali bilang begini. Bisnis berubah dengan sangat cepat saat ini. Sehingga jika Anda tidak mengajukan pertanyaan tentang apa yang berbeda hari ini, Anda sedang terlena. Ada yang memprediksi, siap-siap OpenAI ChatGPT berpotensi gantikan 15 pekerjaan manusia. Apa saja? Ini jawaban jujur ChatGPT. Teman-teman sekarang nanti materi, mungkin saya 30-40 menit saya sampaikan materi. Saya berharap Bapak Ibu sekarang banyak praktek, banyak nanya. Ya banyak nanya, jadi nanya jangan DM ya, suka DM. Nanti juga ada yang mau testimoni. Pak Raymond sudah masuk, Pak Raymond? Siap ya Pak Raymond ya? Nanti Bapak Ibu sekarang tadi pas saya ngobrol di depan, Pak Raymond cerita. Habis ikut sesi saya, beliau praktekin dan luar biasa. Nanti beliau akan sharing ya. Siap? Bapak Ibu sekalian? Langsung mulai aja ya, nggak pakai lama. Siap-siap ya. Nah, perkenalkan nama saya Deddy Budiman. Bapak Ibu sekalian, ini Instagram saya, ini TikTok saya. Ya, kalau sudah follow terima kasih. Yang belum follow segera follow sekarang juga, jangan besok ya. Bedanya 08 doang. Nah, teman-teman sekalian, kita main sebentar deh. Habis dengerin 2 jam presentasi ya. Coba kita main ya. Kita lihat nih. Hubungkan dengan garis lurus, tidak boleh miring. Titik-titik ini dah harus semua terlewati. Coba kira-kira bisa gak ya kalau dihubungkan? Nggak boleh miring-miring ya, nggak boleh miring-miring ya. Lurus, 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 lurus. Sebenarnya saya pengen main lama di sini. Cuma waktunya nggak lama, 1 menit aja cobain deh. Kira-kira bisa gak ya? Bisa. Bisa? Wah, yang bisa loh. Sini kok bisa loh. Pinjam mic karaf ini ya. Ini orang sales begitu, bisa dulu urusan belakangan. Iya, itu yang saya suka dari sales ya. Siap. Oh, ini bisa langsung. Kalau bisa, saya kasih hadiah, pukul langsung Bu. Wah. Coba Bu, tangannya udah tunjuk-tunjuk. Coba Bu. Gimana sih bisa ya? Orang sales bisa. Habis itu gimana? Ntar dulu Pak ya. Gimana ya? Gimana bisa? Kayak bisa. Coba ya. Coba kayaknya dulu sih. Pokoknya startnya itu finishnya di situ. Nggak boleh miring ya, nggak boleh miring. Lurus-lurus aja, lurus-lurus. Wah, ada yang bolong. Nah, yang bolong ya. Siap. Terima kasih Bu. Yang penting semangat. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Liana. Tenang kalau Ibu Liana ya. Terima kasih Ibu Liana ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak mudah. Silakan difoto. Buat ntar main diajak agentnya main ya. Ini buat main nih. Dari sini aja ada mainan ya. Ya. Nih, caranya nih teman-teman sekalian. Tuh, caranya tuh. Tuh, caranya tuh ya. Waktunya nggak cukup kalau main keburu udah buka puasa ya. Tuh di foto tuh, buat dikasih tahu ntar di foto ya. Jadi kalau Anda nggak keluar dari titik itu pasti nggak bisa, ya. Pesannya apa, teman-teman sekalian, untuk mencapai tujuan, target, omset, cuan, begitu ya. Kadang-kadang kita harus keluar dari kotak yang ada dalam pikiran kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Tadi saya ngomong sama Pak Sulihin ya. Saya sudah kasih beberapa kali training TikTok ke teman-teman Arabi. Saya senang sekali kalau praktekin berhasil, senang sekali. Tapi saya kesel sekali kalau mendengar tapi nggak dipraktekin ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian harus praktek. Kalau nggak praktek, ilmu yang saya berikan nggak ada gunanya. Tapi kalau praktek pasti ada gunanya ya. Jadi Bapak Ibu harus berani nih keluar di zona nyaman. Mau nggak? Kalau mau pasti bisa ya. Dan saya bilang dalam beberapa bulan ke depan ada satu peluang besar sekali yang Bapak Ibu sekalian harus grab dari sekarang. Karena nanti kalau saat itu datang Anda nggak siap, ketinggalan, sayang sekali ya. Oke, ini saya cepat aja deh ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu quote bagus sekali bilang begini. Bisnis berubah dengan sangat cepat saat ini. Sehingga jika Anda tidak mengajukan pertanyaan tentang apa yang berbeda hari ini, Anda sedang terlena. Tadi ngobrol sama Pak Sulin, beliau baru dari Singapura, cerita ada banyak teknologi bagus yang baru yang akan dibawa ke Indonesia. Jadi Bapak Ibu, bisnis berubah dengan sangat luar biasa. Seperti apa? Dan saya akan kasih contoh beberapa di antaranya. Jadi kita harus aware, berubah cepat sekali, ngeri sekali. Nah, salah satunya adalah ChatGPT. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Udah pernah pakai ChatGPT? Sudah pernah pakai di sini ada? Ada ya 1 orang ya? Terus kita cuma 1 orang. 2 orang udah pakai ya? ChatGPT itu apa sih? ChatGPT itu adalah robot AI ya. Dan ini mampu melakukan percakapan, memberikan jawaban terhadap kebutuhan serta pertanyaan penggunanya. Anda mau nanya apa saja bisa. Bagaimana mempengaruhi suami supaya bisa lebih romantis? Ketik keluar semuanya ya. Pokoknya mau nanya apapun bisa dijawab sama ChatGPT. Nggak percaya, cobain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini powerful banget. Bagaimana mempengaruhi customer supaya mau beli properti yang seperti ini? Ketik aja, keluar jawabannya, luar biasa.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saking canggihnya nih ChatGPT, ada yang memprediksi siap-siap OpenAI ChatGPT berpotensi gantikan 15 pekerjaan manusia. Apa saja? Ini jawaban jujur ChatGPT yang saya highlight untuk penjualan dan pemasaran. Jadi di sini ada 300 agent property. Mohon maaf Bapak Ibu mau cici semuanya, Anda akan digantikan sama siapa? Sama ChatGPT. Jadi nggak usah pakai PK, nanya aja ChatGPT. Apa kalian? Semua. Kalau saya semua bohong informasinya katanya begitu ya. Jadi ChatGPT bener bagus semua. Ngeri Bapak Ibu. Kita mesti gimana nih? Baru kemarin saya meeting, saya banyak ngurusin di sini beberapa yang saya pernah cerita, saya banyak ngurusin sekolahan Bapak Ibu ya, pelayanan saya di sekolahan. Jadi sekarang ini Indonesia kurang guru. Nah, bagaimana cara supaya kalau kita mau produksi guru, kita perlu waktu 3-4 tahun, lama sekali. Solusinya, jangka singkat adalah kita akan hadirkan robot guru. Jadi robot itu bentuk fisik akan ngajar tentang matematika, bahasa Inggris, tentang apapun bisa pakai robot. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu hati-hati. ChatGPT bisa menggantikan pekerjaan kita. Nah, terus kita mesti gimana Pak Deddy? Ya, pertanyaannya kita siap apa enggak? Kalau ditanya di sini ya, are you ready? Saya jamin pas mau jawabnya siap, gitu ya. Apakah Anda yakin kita bisa survive? Yakin. Karena orang sales selalu siap sama selalu yakin. Terus kalau gitu gimana caranya? Nggak tahu. Bisa capai target? Bisa. Yakin. Gimana caranya? Ntar kita ngopi dulu Pak. Ngopi dulu, gelas 3 gelas masih nggak ketemu ya. Are you ready? Ready, kita ready Bapak Ibu ya. Nah, yang menarik ini ada orang pintar di dunia namanya Albert Einstein. Beliau pernah bilang, hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda tapi menggunakan cara yang sama. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah ada ChatGPT. Teknologi sedemikian canggih. Mau minta informasi ada semua detail di situ. Nah terus kita kerjanya sama, nggak bisa. Karena hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda tapi cara yang sama. Jadi nggak boleh. Nah hari ini kita akan bahas kita mesti gimana deh. Kita mesti keluar dari zona nyaman. Kita mesti lakukan sesuatu itu apa? Ya. Jadi Bapak Ibu ini basic dalam jualan. Karena ini semua jago-jago jualan semua ya. Tadi saya ngomong ini sebagai besar mama hebat semua, mama tangguh ya. Di ruangan ini 70% adalah mama. Tepuk tangan buat mama tangguh ya. Luar biasa ya. 70%. Gila nih mama hebat semua ya. Nah ini basic salesmanship Bapak Ibu. Jadi kalau mau jualan, ini basicnya ya. Edward Deming, pakar total quality management pernah bilang, bila Anda tidak bisa menjelaskan apa yang Anda kerjakan dalam sebuah proses, maka sebenarnya Anda tidak tahu apa yang sedang Anda kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekarang kita jualan properti itu pasti ada prosesnya. Ada prosesnya. Sadar nggak sadar, kadang-kadang kita nggak ada prosesnya ya. Nggak bisa lompat-lompat, nggak bisa. Pasti ada prosesnya. Dan salah satu proses yang Bapak Ibu sekarang harus pahami, yang sekarang ini namanya customer journey. Namanya apa? Customer journey. Kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? Perjalanan pelanggan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika orang mau beli properti atau beli apapun, mereka pasti lewat jalan itu. Pasti, nggak mungkin enggak. Namanya customer journey. Siapa yang meneliti pada ini? Ahli-ahli, orang-orang pintar ya. Orang pintar meneliti, ternyata orang kalau mau beli itu ada perjalanannya. Namanya customer journey. Ini kalau mau dibahas teorinya bisa 2-3 jam sendiri Bapak Ibu ya. Kita nggak usah bahas terlalu detail, saya kasih poin yang gampang aja biar kita ingat gampang ya. Jadi customer journey kurang lebih paling gampang itu ada 3 langkah Bapak Ibu. 3 langkah ya. Bapuskan foto boleh, tapi tenang aja nggak ada ujian ya, karena web sudah dihapus sama Mas Menteri ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahapan customer journey itu dimulai dengan awareness. Yang pertama namanya apa? Awareness. Awareness itu apa? Kesadaran. Membuat aware, membuat orang sadar bahwa ada project lo di tadi apa namanya di Agung Intiland. Bukan Intiland, Agung Intiland ya. Ada tadi di Bali KBM apa namanya ya, masing-masing berbeda. Nah jadi awareness, membuat orang aware. Nah setelah aware, nanti orang itu akan mempertimbangkan. Jadi orang itu kalau mau beli sesuatu pasti dia aware dulu. Pernah ngeliat gak? Pas pernah ngeliat, baru dia akan mempertimbangkan. Setelah mempertimbangkan, baru akhirnya decision, closing. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah konsep sederhana memahami yang namanya customer apa tadi? Journey, perjalanan pelanggan. Jadi pelanggan itu kalau mau beli produk dari kita, properti, pasti dia lihat awareness dulu, terus baru dia mempertimbangkan, baru terakhir dia ngambil decision. Contoh Bapak Ibu, contoh ya.
Contoh, saya sebut brand walaupun saya nggak di-endorse sama brand ini ya. Bapak Ibu sekalian, sekian tahun yang lalu ada madu TJ, nggak terkenal. Tiba-tiba dia pakai Agnes Monica. Kira-kira madu itu jadi terkenal atau nggak terkenal? Terkenal, karena di-endorse sama Agnes Monica. Penjualan meningkat. Nah bayangkan satu waktu mereka mau ganti ya, nggak mau Agnes Monica, ganti sama ibu deh. Iya, ibu namanya siapa dari Century 21? Susan ya, Ibu Susan. Kalau istri saya namanya Susanti ya. Kalau Susanti itu Bu, susah senang selalu di hati. Kalau istri saya ya. Nah, jadi ingat istri pengen pulang, saya buru-buru nih ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, katakanlah Agnes Monica diganti sama Bu Susan. Kira-kira omsetnya naik apa turun? Anjok, Bu, teman ibu yang ngomong, Bu. Teman ibu yang ngomong ya. Bukan saya lu. Jangan betul ibu ya. Iya. Kenapa anjok Bu Susan? Karena yang kenal Bu Susan nggak banyak, betul nggak? Yang kenal Agnes Monica banyak. Makanya kalau mau jualan Bapak Ibu sekalian, kita kan kalau properti harus ke TKP. TKP itu apa? Tempat kejadian perkara, bukan ya? Bukan. TKP itu orang tuh mau beli sama kita kalau dia tahu kita. T-nya tahu. K-nya dia kenal sama kita. P-nya percaya. Jadi jualan apapun yang penting TKP itu. Dia tahu kita, dia kenal kita, dia percaya. Jadi Agnes Monica orang banyak tahu. Susan, mohon maaf, nggak banyak tahu, betul ya? Iya. Agnes Monica banyak yang kenal. Susan, mohon maaf, sekali contoh ibu ya, kita minta hadiah sama sponsor ibu ya, siap ya. Kenal, nggak terlalu banyak. Yang percaya juga. Karena orang lebih percaya kalau dia tahu sama kenal. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita bangun awareness. Tahu, kenal, percaya. Bukan tempat kejadian perkara ya, bukan ya. Jadi tahu, kenal, percaya. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana dengan TikTok ini bisa kita pakai nih, kita aplikasikan ya. Jadi tugas kita sebagai agent properti adalah bangun awareness Anda. Bangun. Semakin awareness Anda bagus, orang akan tahu Anda, orang akan kenal Anda, dan orang akan lebih mudah percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang aja deh, takut kelupaan ya. Saya main TikTok baru tahun 2020. Ya, sebelumnya saya udah punya klien bagus. Tiba-tiba pandemi datang kan ya. Pandemi datang, semua klien-klien saya udah gak boleh training lagi. Nah, saya bikin konten tuh di TikTok. Bikin konten. Nah, orang banyak tahu saya. Ya, bahkan satu waktu pernah kejadian, itu tahun 2020-2021, saya ada pelayanan di sekolah di Mentawai, Bapak Ibu. Jadi kalau mau tahu Mentawai itu dari Padang dinyebrang lagi 2-3 jam. Kita naik pesawat cuma 1 jam. Nah, pas kita habis ngajar di Mentawai, kita liburan hari Minggu. Liburan ke pulau. Di pulau itu orang bule semua ya, orang bule. Nah, kami bertujuh. Kami makan semeja rame-rame. Terus pas makan, waitersnya orang Indonesia, kira bule semua datangin tanya, Pak mau pesan apa? Bu mau pesan apa? Tulis. Pas waitersnya ketemu saya, dia nggak saya. Pak mau pesan apa? Dia diam. Kok kayaknya saya pernah ngeliat Pak ya, dia bilang begitu ya? Iya, saya ketawa-ketawa dan dia tahu dia pernah ngeliat saya di TikTok, Bapak Ibu. Dan gara-gara itu saya pelayanan lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Karena dia tahu saya, dia kenal saya walaupun saya nggak kenal dia, begitu ya? Dan percaya. Jadi Bapak Ibu, tugas kita bangun awareness. Hari ini saya akan jelasin bangun awareness sangat-sangat bagus. Nah, bangun awarenessnya gimana Bapak Ibu? Ya, kita mesti bangun di 2 alam. Saya ada bikin buku Hybrid Sales Leader. Nih ya, yang sudah beli terima kasih, yang belum buruan beli. Saya nggak bawa banyak bukunya ya. Ini Hybrid Sales Leader. Bagaimana para pimpinan-pimpinan di tempat ini belajar bagaimana memimpin secara hybrid. Hybrid itu adalah online dan offline. Ya, saya nggak bawa banyak bukunya Bapak Ibu sekalian. Nanti mau beli silakan. Harganya cuma cepeceng-cepecengnya dapat gopay. Udah mau cairin aja langsung di sini ya, cepecengnya ya, cairin. Nah, jadi cairin. Apalagi nopek, betul ya, apalagi ada buku itu lagi ya, cairin. Daripada dibuat bikin bakso ya, beli bakso. Nah, online sama offline harus dilakukan dua-duanya karena sekarang zamannya hybrid. Kalau offline gimana? Nah, pasang seperti inilah ya. Ya, billboard itu orang lihat, itu offline, orang lihat. Ya, tapi kita nggak bahas yang offline ya, Bapak Ibu sekalian udah jago-jago yang offline. Tapi selain itu kita harus masuk di online. Online itu salah satunya lewat sosial media. Mesti dimainkan. Kenapa sosial media? Karena marketing channel you should focus on 2023. Itu lihat tuh, sosial media 44% Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat ke nomor tempat konten marketing, influencer marketing, itu juga masuk di situ. Jadi artinya kalau kita mau bangun awareness, Bapak Ibu, teman-teman semua, salah satu media paling efektif adalah sosial media. Sosial media. Dan kalau yang offline tetap dilakukan Bapak Ibu ya. Saya tidak melarang yang offline yang tetap dilakukan.
Karena hybrid, offline dan online. Tapi hari ini kita bahas khusus yang online. Jadi Bapak Ibu harus main. Dan gue udah ketuaan. Ya nggak usah ngomong Bu, udah tahu mukanya tua. Begitu ya, jangan ya. Udah ketuaan nggak bisa. Kan tadi saya bilang di awal, harus keluar dari zona nyaman. Betul kan ya? Harus keluar. Kalau nggak mau keluar nggak bisa. Makanya Pak Raymond kenapa berhasil? Karena beliau praktek. Nanti beliau cerita. Jadi harus keluar. Kalau praktek, pasti bisa. Nggak usah khawatir. Saya akan dampingi sampai bisa Bapak Ibu. Ya, sampai bisa ya. Nah, jadi ini sosial media. Lihat, sosial media kan banyak. Sosial media yang mana gitu ya. Nah, sosial media yang saya sarankan adalah TikTok. Kalau gitu yang lain jelek, bukan jelek. Saya nggak jelek-jelekin ya, ntar takut Instagram saya di-ban lagi sama IG. Rekam lagi ini ya, betul ya? Bukan ya. Tapi maksudnya, TikTok ini sekarang lagi happening banget. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kan ibaratnya mau bangun awareness, betul ya? Mau bangun awareness, pasang billboard di tempat yang rame atau tempat yang sepi? Rame. Nah, buat informasi, di TikTok lagi rame banget. Gitu ya. Itu gambarannya sama seperti pasang banner atau pasang billboard kita. Mau pasang billboard tempat ramai, tempat sepi, tempat ramai. Ini lagi ramai. Ntar kalau dia sepi gimana? Kita pindah ke tempat lain. Itu aja pusing amat ya. Pusing. Sekarang dia lagi ramai, kita di situ ya. Kita kan orang sales ya. Kita setia sama yang bayar. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Kita setia kalau mau pulang kita pindah. Sekarang di sini bagus. Ya, kalahkan Google ya. Ini info-info data-data aja lah beberapa ya. Nggak usah difoto, ini banyak Bapak Ibu ya. Nanti yang penting praktek. Foto-foto nggak dipraktekin juga percuma ya. Ini juga riset menunjukkan. Nah, sebagian besar pengguna TikTok itu merasa memakai TikTok bisa mengangkat semangat, kebahagiaan, dan keceriaan. Bapak Ibu, ketika saya main TikTok pertama kali saya diketawain. Dan saya juga ketawa, saya dikasih tahu sama Edosiel. Bapak Ibu tahu ya Edosiel influencer ya. Nah, dia ngomong ke saya, Pak Didi, main TikTok. Saya bilang sama Edo, lu gila Dok, gua tua begini main TikTok, masa joget-joget begitu ya? Saya bilang, gak cocok. Saya bilang, gak cocok Dok. Kalau TikTok saya gak cocok. Karena segmen saya adalah perusahaan. Karena kan yang undang saya training kan perusahaan ya. Dan itu levelnya manajer, direktur, udah tua-tua. Kalau Instagram oke, banyak. YouTube oke ya. Tapi kalau TikTok enggak. Tapi si Edo bilang, enggak Pak. Coba pelajarin serius. Nah saya pelajarin. Ternyata benar Bapak Ibu. Jadi, klien-klien kita nih, kita punya investor-investor, kan umurnya 50, 60, kan udah tua-tua ya. Anda pikir mereka nggak main TikTok? Mereka main. Kenapa? Karena orang yang pertama kali main TikTok itu biasanya orang stres. Iya, stres dia. Aku pusing, aku cari yang lucu-lucu. Dia lihat di TikTok, betul ya? Wah, lucu begitu ya. Kalau di Instagram nggak bisa, karena Instagram banyak kan cakep-cakep, ganteng-ganteng, foto-foto semua, betul ya? Kalau foto nggak menghibur kita, betul ya? Kalau video kan, lucu-lucu. Nah, jadi investor-investor Anda itu main TikTok tapi dia nggak bikin konten. Ingat baik-baik, karena dia tua, betul ya Pak ya? Tuh Bapak langsung gila-gila, iya betul ya? Iya. Nggak bikin, karena orang tua suruh bikin konten. Buat apa dia bikin konten ya? Dia nggak bikin konten, tapi dia monitor konten. Itu powerfulnya Bapak Ibu. Karena investor itu juga manusia, betul ya, butuh hiburan, betul kan? Nah, jadi ini adalah sosial media yang menghibur. Swipe-swipe lucu-lucu segala macam. Nah, pas swipe-swipe, ini ada perubahan bagus tuh ya. Nah, bisa masuk di situ. Ya, jadi ceria, unik. Jadi TikTok itu sangat unik Bapak Ibu, sangat unik. Ya ini backgroundnya aja. Nanti kita langsung praktek aja. Yang penting Bapak Ibu paham, tanya. Siapin pertanyaan nih Bapak Ibu ya, karena kalau Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu adalah dapat banyak ilmunya. Dengerin, tanya, biar lebih detail. Nah ini yang membedakan TikTok dengan sosial media lain. Sehingga saya menyarankan Bapak Ibu semua, anggota RMI udah pulang dari sini, tanpa kecuali main TikTok. Kenapa? Karena Bapak Ibu, TikTok itu adalah content distribution platform. Artinya apa? Artinya begini. Ya, kalau direkam saya nggak mau sebut brand ya. Sosial media yang lain lah ya, sosial media yang lain. Anda punya follower 1000 nih, 1000 follower. Ketika Anda posting konten nih, konten perumahan di Bali tadi di mana konten. Kira-kira yang nonton konten Anda berapa orang dari 1000 follower Anda? 300, 10%, 20% ya. Kurang lebih 10%, 20%. Kenapa? Ya memang sama sosial media itu dia tidak di-share kepada semua follower Anda. Walaupun itu follower Anda 1000. Jadi dia saya punya follower 1000 Pak Deddy. Jadi kalau saya posting 1000 nonton dong? Enggak. Kalau mau nonton semua gimana Pak Deddy? Pasang iklan. Karena dia juga butuh duit dong. Jadi pasang iklan. Jadi kalau Anda punya follower 1000, nggak semuanya nonton. Jadi nggak aneh. Gue udah posting lu nggak tahu, emang teman kita nggak ngeliat, nggak semua dikasih, paling 10%, 20%. Nah itu berbeda. Nah berbeda sama di TikTok. TikTok bedanya gimana? Dia content distribution platform. Anda punya follower 100, Pak Didi saya cuma sedikit 100, nggak apa-apa ya. Anda bikin konten nih, follower 100.
Begitu Anda bikin konten, si TikTok akan menganalisa konten ini tentang apa, dan dia, si TikTok punya database orang-orang yang suka konten ini. Nih, para kan banyak mama di sini ya, para ibu-ibu, tolong pulang dari sini, pinjam TikTok suami Anda. Pinjam ya, suami Anda, jangan suami orang ya, jangan ya, iya suami Anda ya, pinjam. Pak, pinjam TikToknya dong. Kenapa? Enggak, aku mau lihat aja, gitu ya. Buka TikToknya. Begitu dibuka FYP-nya cewek nggak bener semua, itu kerjaan laki Anda tuh, gitu ya. Nah, itu kerjaan laki Anda tuh begitu tuh, ya. Iya, ya. Karena TikTok tahu apa yang dia suka. Apa yang dia suka ya. Jadi gampang ibu-ibu yang praktekin ya. Pak, pinjam TikToknya dong. Apa enggak? Pinjam aja, gitu ya. Kita ketahuan. Karena si TikTok bisa tahu kelakuan suami Anda kerjanya ngapain aja ya. Iya. Kalau saya sih aman ya. Dicek juga aman ya. Karena yang begitu-gitu ya. Nah, jadi dia tahu. Nah, misalnya Bapak Ibu sekarang bikin konten tentang strategi memilih rumah yang tepat, misalnya gitu ya. Begitu Anda posting tentang yang berhubungan properti, si TikTok punya database orang-orang yang suka nonton konten properti, gitu ya. Misalnya tadi properti Bali, ya. Siapa tahu saya dikasih tiket ke Bali ya. Ya, misalnya properti Bali. Nah, ketika Anda ngomong soal properti Bali, dia tahu nih kata kunci Bali properti. Nah, dia akan lihat data-data orang yang suka nyari properti atau di Bali seperti itu. Begitu Anda posting, jebret kontennya, si TikTok akan sebar dulu ke sedikit dulu. Paling 10, 20, 100 gitu. Dia sebar ke 100 orang nih. Jadi akun orang selalu ngeliat. Nah, ketika orang ngeliat, orang respon apa enggak? Kalau orang respon, like, comment, share dari 100 itu, maka sama TikTok disebar ke 1000 orang. Kalau 1000 bagus, dia sebar ke 10.000. Kalau 10.000 bagus, dia sebar ke 100.000. Makanya nggak aneh, ada orang follower sedikit, bisa 1 juta yang lihat. Itu bisa karena TikTok adalah konten distribution platform. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu bedanya TikTok sama yang lain. Jadi Anda jangan sedih follower sedikit, karena yang penting adalah konten kita, Bapak Ibu. Kita bikin konten. Nah, kontennya seperti apa? Kontennya harus punya value. Dan Bapak Ibu sekalian, pertanyaan sering muncul adalah, Pak, kalau kita bikin akun TikTok, boleh isinya macam-macam nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau Anda jualan properti, please, sosial media Anda, termasuk Instagram, YouTube, ya, sama TikTok, fokus properti aja. Jangan masukin keluarga, suami, makan. Ntar TikToknya puyeng. Ini orang bikin konten apa sih, betul ya? Makan, ternyata anak. Kalau mau foto keluarga, mau bikin aja WhatsApp keluarga, Bapak Ibu ya, posting aja di situ ya, atau bikin akun sendiri. Jadi jangan, harus fokus properti. Tapi juga jangan jualan dulu, nanti bikin konten juga belajar lagi. Tapi intinya temanya harus properti. Jangan banyak-banyak. Biar fokus, biar si TikTok bisa baca. Ini adalah akun yang sering share konten properti. Jadi nanti dia akan share pada orang-orang yang suka properti. Itu alasannya. Ya. Cukup jelas sampai sini Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan simpan dulu, nanti ada tanya jawab ya, tanya jawab. Oke. Nah, terus bilang, Pak Didi, lu enak kali ya, udah dikenal orang banyak, follower langsung banyak, enak aja Bapak Ibu ya. Saya juga lewat penderitaan yang tidak mudah Bapak Ibu ya, main TikTok. Cuma saya berani ngomong seperti ini karena saya sudah ngalamin kesulitan masalah yang terjadi. Jadi tahun 2020 ketika saya dojel ngomong, suruh saya main, saya sudah punya Instagram follower 20.000, saya punya YouTube 20.000. Tapi hari ini 50.000 juga belum tuh Instagram saya sama YouTube saya. Nah, tapi saya tanggal 8 Agustus 2020 saya mulai main TikTok Bapak Ibu. 9 Agustus follower saya cuma 65. Jadi persis seperti Bapak Ibu memulai hari ini. Sedikit, nggak langsung banyak. 65. Ya. Kemudian saya terus bikin konten 14 Agustus 200. Kok Pak Didi di catatannya, waktu itu ketika mulai tiap hari saya lihatin TikTok saya, berapa follower naiknya, tiap hari, tiap jam, tiap detik saya lihatin ya, saya capture terus. Nah ini 21 Agustus 340, sedikit sekali dibandingkan follower Instagram saya 20.000, sedikit sekali, ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, 25 Agustus, 26 Agustus, 28 Agustus dan naik terus tuh. Cep. Kalau lihat cara keseluruhan selama sebulan, tuh begini Bapak Ibu, begini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak langsung banyak. Sama, lewat proses. Bapak Ibu, lewat proses. Ketika saya disuruh sama Erojal main, saya komitmen. Oke dong, saya akan main bikin konten selama sebulan. Full. Gak ada libur. Dan ketika udah masuk 3 minggu, saya hampir nyerah Bapak Ibu. Gila, gue bikin konten setengah mati, follower cuma 645. Gak ada gunanya ini. Saya hampir menyerah.
Dan hari itu tanggal 26 Agustus malam, jam 11 malam, jam 12, jam 11, tiba-tiba followersnya naik. Naik sampai jam 1, jam 2, naik. Sampai akhir bulan 42.000 Bapak Ibu. Dalam sebulan pertama, 42.000. Dan itu hanya bisa terjadi di TikTok. Di tempat lain berat Bapak Ibu. Jadi, kalau Bapak Ibu sekarang nanti bikin TikTok, jangan langsung minta, oh ini pengen langsung 100.000. Ya nggak bisa ya. Pelan-pelan proses. Pelan-pelan. Yang penting Bapak Ibu sekarang konsisten. Nanti saya akan kasih tahu beberapa bulan ke depan akan ada satu hal yang menarik. Kalau kita siapin diri dengan baik hari ini, nanti pas momen itu datang akan bagus sekali buat kita ketika jualan properti. Jadi Bapak Ibu sekalian ini ya saya juga melewati proses tidak mudah. 3 minggu udah hampir nyerah, tapi terus konsisten akhirnya dikasih. Dan itu prinsip dalam jualan kan ya. Kita asal konsisten, canvassing, cari prospek, pasti akan ketemu kok yang mau beli. Sama di sini juga. Nah, saya kasih contoh-contoh kalau bikin konten seperti apa sih? Coba kita bandingkan ya, di klik yang di pojok kiri itu, yang review rumah. Kita lihat ya, kita bikin konten. Assalamualaikum guys, mau review rumah syariah di Setu Bekasi nih. Emang ada? Ada lah, masa enggak? Beli rumah sama isinya lengkap banget, tinggal bawa koper. Ini tuh rumahnya tipe 5272. Siap, Udah ada sofa, TV, ada kaligrafi ya. Nah, Bapak Ibu taruh sebentar ya. Bagus kan lihat konten yang pertama ini. Ya, nggak bagus karena gambarnya seperti landscape. Tulisan seperti orang lihatnya susah, betul ya? Dan nggak ada orangnya juga. Kita yang konten kedua nih, ini menarik konten kedua ya. Silakan konten kedua. Dari luar 2 lantai, padahal 3 lantai. Guys, kita ke bagian paling depan dulu. Ini ada UV box. Setiap rumah bakalan dapat kayak gini. Dan ini tuh tipe alias 2 pilar. Terus kalau kamu beli rumah ini tuh sudah dapat kanopi. Kanopinya skylight mewah kayak gini ya guys. Begitu masuk dalam rumah langsung disambut sama living room yang ceilingnya tinggi. Kesannya luas mewah. Ini tinggi ceilingnya 4,3 meter guys. Ya, cukup ya. Cukup. Kita lihat yang kedua, bagus sekali. Mohon maaf ya ini ya. Jawabannya kental banget betul ya. Iya. Tapi kadang-kadang jadi menarik gak? Menarik. Ini beda sama di Instagram. Di Instagram tuh cantik, cakep, Instagramable, betul gak? Di TikTok kita bisa jadi apa adanya. Itu kelebihan TikTok. Dia bahasa Jawanya kental sekali, betul ya? Justru itu yang membuat dia menarik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bikin konten jangan gue mesti operasi plastik dulu nih, jangan ya. Iya, karena muka Anda seperti itu orang suka. Jangan-jangan muka seperti ini rezeki, betul ya? Tadi oplas malah nggak rezekinya kabur ya. Iya ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan operasi plastik hanya untuk bikin konten, jangan ya. Jadi apa adanya. Karena di TikTok itu suka apa adanya. Ya, kita lihat yang ketiga. Tahu nggak sih, masih ada rumah milenial harga 200 jutaan, cicilannya udah kayak bayar kosan. Hello gengs, temenin aku lihat-lihat rumah lagi yuk. Kali ini aku mainnya jauhan dikit ke daerah Bogor, dekat stasiun Tenjo dan stasiun Tiga Raksa. Nah, rumah yang ini itu yang harga 200 jutaan tadi, udah dapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Tapi somehow ya, aku sukanya sama yang ini nih, premium di atas yang tadi. Tanahnya ini luas banget, 100. Oke, nah Bapak Ibu sekalian dari 3 video ini, apa yang saya mau tunjukkan? Jadi kalau kita bikin konten juga harus belajar caranya, ini cara sederhana ya. Orang itu suka lihat konten yang ada orangnya. Ada orangnya. Jadi jangan gambar doang karena orang nggak suka. Ingat tadi TKP, tahu, kenal, percaya. Kalau mukanya sering lihat dia jadi tahu, dia jadi kenal, betul ya? Dia jadi percaya. Jadi ingat baik-baik ya, Bapak Ibu sekalian jangan minder ya. Nggak usah pakai beauty, kecantikan. Ntar presentasinya berbeda, orang jadi nggak percaya ya. Jangan ya ibu-ibu ya, tolong beauty jangan tebel-tebel ya, ya alami aja ya. Yang penting kita kan jadi sales yang hebat, kan bukan apa lomba foto model, bukan ya. Jadi Bapak Ibu seperti ini, tampil muka Anda, bikin seperti itu, sederhana aja ya. Jadi jangan cuma rubah aja ya, terus yang musik doang. Orang tuh suka dengar suara Anda. Sekali lagi ya, orang suka melihat Anda karena dengan melihat dia jadi lebih tahu, lebih kenal. Dan tadi prinsip TKP ya. Jadi muka Anda kelihatan, suara Anda kelihatan. Jadi mereka merasa dekat sama Anda. Apa kalau brosur-brosur aja boleh nggak? Brosur-brosur itu kering, nggak menarik. Ingat, sosial media untuk sosial berinteraksi. Ya, jadi Bapak sekalian gitu ya, nggak usah operasi plastik, pokoknya pede aja. Ya, kalau Anda, Pak saya orangnya Sunda banget ngomongnya, yuk ngomongnya tadi kan di Jawa tuh ya, Anda bikin bahasa Sunda. Pak, saya mau pakai bahasa Mandarin, boleh? Oh boleh banget. Pak, saya bisa bahasa silakan. Jangan-jangan bisa masuk tuh ke segmen Anda. Oh itu luar biasa. Belum lama saya boleh training di Batam. Di Batam itu sebagian besar usernya bisa bahasa Mandarin. Saya bilang sama toko di situ, lu bikin TikTok, bikin live pakai bahasa Mandarin. Kenapa? Biar ke grab orangnya lebih enak. Karena manusia pada naturnya suka sama yang sama, betul ya? Pada naturnya.
Kalau bisa ngomong Mandarin, sama-sama nih lebih nyaman. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bisa bahasa Mandarin, bikin konten pakai bahasa Mandarin. Translate bahasa Indonesia. Wah, itu powerful. Powerful. Yang bisa ngomong Hokkien, itu juga powerful. Ya. Jadi ini, Bapak Ibu ya, contoh sederhana. Nah, udah ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian butuh ide, cari aja akun-akun yang suka review rumah yang bagus-bagus. Ini salah satunya saya lihat si Olivia Lim lumayan ya. Nah, lihat aja dia. Habis lihat dia, tanda kutip, nyontek aja idenya dia. Kan rumahnya beda, betul kan ya? Rumahnya kan nggak sama, beda. Cuma angle-nya, angle di sini nih. Oh, di sini nih ngomong ini. Oh, mesti loncat kayak begini. Kan tadi ada yang loncat kan ya? Nah, dia loncat begitu aja. Dan kalau loncat, jadi, saya besok loncat dah. Yang berat-berat hati-hati ya. Kalau loncat rumahnya goyang lagi ya. Iya ya, hati-hati loncatnya ya. Jadi, seperti itu.